Papua daerah yang kaya akan sumber daya alam dan Papua memiliki kekayaan laut melimpah, tanah yang subur dan kaya dengan hasil tambangnya. Kekayaan alam harus dikelola bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan khusus untuk Papua. Saatnya semua pihak bersama-sama membangun dan memajukan Papua sesuai dengan amanat otonomi khusus. Pembangunan bidang kependidikan, misalnya kesehatan dan juga perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta infrastruktur tentu saja harus ditempatkan pada skala prioritas. Penting untuk menyatukan satu visi, persepsi untuk kemakmuran Papua secara keseluruhan. Bagaimana untuk mewujudkannya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Ketertinggalan pembangunan di Indonesia Timur bukanlah masalah baru. Selama masa jabatannya, Presiden Jokowi mengalokasikan dana besar untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di Indonesia Timur, wilayah yang lama terabaikan administrasi sebelumnya. Hasil pembangunan ini mulai tampak, walau tidak lepas dari berbagai ketimpangan dan ketidakmerataan. Presiden Joko Widodo menegaskan, negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa. Masyarakat Papua juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti masyarakat yang tinggal di Jawa. Tak hanya itu, Jokowi pun menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas karena akan bertarung dengan negara lain. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. Itulah mengapa di periode kedua saya dan Pak Maruf Amin, kunjungan kerja pertama yang saya lakukan setelah dilantik adalah mengunjungi tanah Papua. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sulitnya membangun infrastruktur di bumi cendrawasih. Kesulitan mulai dari medan hingga cuaca yang menjadi tantangan utama dalam membangun infrastruktur di tanah Papua. Membangun infrastruktur di Papua sangat berbeda jika dibandingkan daerah lain seperti di Pulau Jawa. Infrastruktur yang sedang dibangun di Papua tidak hanya tentang jalan dan jembatan, tapi juga tentang pembenahan dan penyelesaiannya. Ya, salah satu kebijakan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi meyakini program membangun jalan tol, misalnya jalur kereta api dan infrastruktur, akan membantu meningkatkan ekonomi lokal dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Nah, salah satu yang paling diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Meski kaya dengan sumber daya alam, wilayah ini tertinggal dibanding dengan provinsi lain. Nah, masalah apa saja yang terjadi di Papua saat ini dan apa pendapat orang Papua mengenai perkembangan dan pembangunan yang berlangsung di Papua? Telah hadir bersama saya di studio seorang aktivis Papua dan juga akademisi Dr. Jean Richard Joko. Halo, Pak Jean, apa kabar? Baik. Sehat ya? Luar biasa. Penting sekarang. Iya. Dan kita jaga jarak, Betul. kita tetap ya menggunakan face shield supaya kita aman. Pak Jean, ya kalau kita lihat sejak periode pertama Presiden Jokowi dan sesuai dengan programnya, yaitu membangun Indonesia itu dari pinggir. Betul. Ya, ini untuk dari segi perekonomiannya dan juga infrastrukturnya kita lihat cukup banyak fokus yang dicurahkan kepada Papua dan juga Papua Barat. Nah, ini bagaimana setelah 6 tahun ini, Pak Jean, kira-kira pembangunan dan kebijakan terhadap Papua bagaimana dari perspektif seorang aktivis dan akademisi Papua? Jika ditelaah lebih lanjut, bagaimana kebijakan Jokowi terhadap Papua khususnya, bisa dikatakan perkembangan di Papua selama pemerintahan Jokowi lebih terasa ya. Karena satu-satunya presiden yang mampu memberikan perhatian khusus kepada Papua mungkin selama ini hanya Jokowi, salah satunya.
sebelumnya mungkin pernah memberikan beberapa masukan, beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membangun Papua, tapi yang paling dirasakan itu adalah Jokowi. Ya. Namun pertanyaannya adalah apakah pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran? Ya. Itulah yang jadi isu utama di Papua, karena pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, perbaikan segala Infrastruktur, ya, pembangunan fisik lah betul, istilahnya. itu lebih dirasakan oleh siapa? Karena masyarakat asli Papua masih banyak yang jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Masyarakat Papua, kebijakan bensin satu harga, itu sampai saat ini masyarakat Papua masih banyak yang lebih memilih jalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan ini masih dirasakan belum maksimal. Belum maksimal ya, apalagi kalau kita melihat Papua dan Papua Barat, tapi juga ada daerah pegunungan dan juga daerah pantai. Di situ sumber daya alamnya berbeda, komposisi masyarakatnya juga berbeda, taraf ekonominya juga berbeda. Jadi idealnya bagaimana selain hanya infrastruktur tadi, fisik tadi yang mungkin dinikmati oleh tidak seluruh masyarakat Papua, apa yang harus dibangun? Iya, mulai dari pendekatan yang belum pernah dicoba, yaitu pendekatan melalui adat. Jadi di provinsi Papua sendiri itu pendekatan adat sangat diperlukan. Di Papua sendiri ada namanya MRP, Majelis Rakyat Papua. Rakyat Papua ini sesuai Itu otonomi khususnya. didengungkan sebagai aspirasi masyarakat adat terhadap pemerintahan pusat. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan pusat itu harus bisa diartikan oleh masyarakat adat bahwa ini yang kita mau. Jadi bukan top down ya, tapi mulai dari bawah. Contoh-contohnya, yang contoh konkret Pak Contoh Jin. konkretnya, dari mulai pendidikan, tadi sempat dibahas oleh beberapa narasumber lain tadi, bahwa pendidikan itu menjadi hal yang paling penting di Papua. Nah ini yang menjadi salah satu masalah atau isu utama yang belum bisa diselesaikan. Sampai sekarang juga masih Sampai sekarang belum. Padahal masih, kan misalnya dengan perkembangan pembangunan yang sudah cukup lama ya terjadi di Papua, dan juga otsusnya juga cukup lama kan sejak reformasi. Betul. Apalagi. Ini bagaimana untuk lebih mengakselerasi ke sana? Difokuskan ke sana, ke hal-hal yang sifatnya softwarenya, manusianya ketimbang fisiknya. Jadi ya, pembangunan dimulai dari pembangunan manusianya, betul. Pembangunan pendidikan sekolah, pendidikan SMA itu harus didengungkan karena basicnya itu dari situ. Mulai dari bisa membaca, baru bisa mengenal informasi, kemudian baru bisa berinovasi. Tapi kalau dari awalnya sudah salah, tidak ada sekolah yang memadai, tidak ada pendidikan yang cukup, ini sulit untuk masyarakat Papua berkembang dalam 50 tahun ke depan. Karena selama ini sudah 50 tahun Indonesia masuk ke Papua masuk ke dalam negara Indonesia, tapi belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan, khususnya dari sumber daya manusia, masih terpinggirkan, masih dianaktirikan. Nah, ini saatnya pemerintahan Jokowi fokus ke pendidikan dan mulai dikerjakan kebijakan-kebijakan yang bisa merespon kebutuhan dari masyarakat Papua dengan cara pendekatan MRP tadi. Iya, tapi kalau dari inisiatif dari masyarakatnya sendiri, atau mungkin dari teman-teman aktivis atau yang berkarya, yang berpendidikan di Papua, karena cukup banyak juga kan teman-teman yang berpendidikan dari Papua. Apa saja inisiatifnya? Karena kalau kita lihat kan juga dari segi ekonomi, ada misalnya bagi hasil dan pendapatan asli daerah itu cukup ya banyak lah, tapi mungkin perlu difokuskan dengan cara-cara yang lebih inovatif penggunaan dananya itu. Betul, penggunaan dana otsus yang sampai saat ini itu masih belum ada yang terasa terhadap manusia. Kebanyakan fokus ke infrastruktur, karena perlu laporan, perlu proyek. Sedangkan manusia ini investasi. Kita nggak bisa lihat sekarang, tapi 50 tahun ke depan itu bisa dilihat hasilnya. Nah, hal inilah yang dianggap kurang menarik mungkin bagi pemerintahan pusat. Oleh karena itu, fokusnya harus ke pendidikan dasar diperbaiki, kemudian perbaikan kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan. Di sini bisa di sini bisa belajar melalui internet. Di Papua listrik pun tidak ada. Bagaimana bisa kita bersaing dengan masyarakat di provinsi lain? Oleh sebab itu ya, infrastruktur internet itu juga harus ada karena ini sekarang semua lebih dimudahkan dengan adanya digital ya, teknologi internet. Tapi Pak Jin, Anda kan seorang akademisi juga ya. Istilahnya kalau memang membangun dari awal dan tidak terlalu tergantung lah kepada pemerintah pusat misalnya, karena mau tidak mau kan inisiatif ini juga kan harus datang dari grassroots. Bagaimana tuh memulainya dan di daerah mana saja? Kita bisa mulai dari daerah-daerah terpencil. Itu kita seperti di Pegunungan Jayawijaya, di daerah-daerah pelosok di Papua, itu kita mulai berikan
berikan sebuah beasiswa bagi orang-orang lokal dan kemudian nanti ditarik, kita bawa ke pusat, artinya di pemerintahan di Pak Jayapura, itu kita bisa didik menjadi tenaga-tenaga yang ahli, tenaga-tenaga yang pengajar yang ahli. Kemudian kita bisa kembalikan, berikan beasiswa dan sebagainya. Setidaknya mereka punya nilai sosial dari kulturnya mereka. Dan mereka itu pendekatannya lebih gampang daripada kita datangkan guru dari Jakarta, suruh ngajar di pedalaman, itu lebih sulit. Karena local wisdom kan juga jauh lebih penting ini. Betul, karena bahasa-bahasa lokal, kemudian ada pendapat-pendapat seperti di daerah Papua sendiri itu kan sangat beradat ya, adat-adat suku-suku adat, kepala adat dan sebagainya itu harus tahu, struktur organisasi harus tahu, dan itu paling tepat jika kita mengambil orang asli Papua yang dari suku itu, kemudian kita bawa ke pusat, kemudian dikembangkan menjadi trainer itu ya. Itu cukup banyak ada. Sampai saat ini belum ada program seperti itu. Belum ada seperti itu. Tapi kebanyakan program itu kita berikan beasiswa kepada orang Papua, pergi ke luar negeri atau ke Jakarta, kemudian lupa pulang. Iya. Itulah yang jadi masalah. Pak Jin lupa pulang. Akhirnya justru tidak membangun daerahnya itu sendiri. Betul. Tapi ini kita lihat kan juga sangat berbeda ya antara Papua, masyarakat yang tinggal di pegunungan, di pedalaman, dengan yang di pesisir. Nah ini bagaimana? Ini pasti juga merupakan tantangan ya dalam membangun wilayah ini secara istilahnya integral kan. Betul. Tantangan tersendiri adalah perbedaan dinamika dari orang-orang pesisir dan orang pegunungan. Masing-masing punya budaya yang berbeda. Orang-orang pegunungan mungkin lebih keras dan sebagainya, orang-orang pesisir mungkin lebih lembut atau sebaliknya. Ini kita harus dalami lagi. Oleh karena itu pendidikan dari suku pesisir atau suku pegunungan itu harus benar-benar asli orang sana. Orang asli harus bisa membangun orang asli Papua juga. Dengan demikian ada keberlanjutan. Demikian juga orang dari sana setelah mengajar itu menjadi sekolah dan sebagainya. Akhirnya bisa mandiri. Jadi desa-desa mandiri di Papua seperti itu. Daripada kita tinggalkan setelah dia sudah berhasil, dia malas pulang. Orang dari sukunya dibawa keluar. Nah, cara insentifnya supaya pulang lagi itu bagaimana? Karena biasanya ya merasa lebih sukses mungkin kalau tidak tinggal di daerah mana? Pertama kita bisa buat kebijakan ikatan dinas dan sebagainya. Saya pikir itu sudah dilakukan di beberapa kebijakan seperti LPDP. Cuman ini konteksnya itu lebih ke pendidikan dasar, pendidikan SMA dan sebagainya. Itu bisa mulai dari situ. Dengan adanya ikatan dinas ini, ada keterikatan secara hukum dan ada keterikatan secara moral terhadap masyarakatnya. Kenapa? Karena dia merasa, oh iya masyarakat di daerah saya, di rumah saya itu masih tertinggal. Saya harus bisa balik. Nah, dan pendidikan dan hukumnya itu melandaskan mereka harus balik. Nah ini keduanya ini mengikat sistemnya. Dan ini bisa memastikan mereka akan kembali lagi ke daerah asalnya. Dengan demikian bisa keberlanjutan. Jadi kita summarize, kita ringkas kira-kira karena ini daerah ini kan cukup kompleks dan cukup jauh dan bagaimana untuk ke depannya kira-kira yang perlu dilakukan dalam 3-4 tahun ke depan oleh Presiden Jokowi. Mungkin kebijakannya yang tadi saya fokuskan ke pendidikan pertama. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang menjurus ke pelosok-pelosok Papua. Bukan sentralistis, bukan membangun sekolah di Jayapura. Jadi berarti harus ada training terhadap guru-guru asli dan sebagainya. Lokal. Bertraining guru-guru lokal yang datang ke Jayapura, bisa di training oleh guru-guru dari Jakarta, kemudian mereka kembali lagi ke desanya, ke kampungnya, dan mereka mengembangkan kampungnya. Terlebih lagi kalau misalnya mereka bisa mengembangkan kampungnya, bukan tidak mungkin akan ada titik-titik entrepreneur bahkan bisa lahir dari kampung-kampung di Papua. Iya, seperti Pak Jin sendiri. Tapi Pak Jin sendiri ada rencana nanti ke depan kembali ke kampungnya? Mungkin setelah COVID selesai bisa kembali. Jadi untuk istilahnya mendidik ya masyarakat Papua oleh masyarakat Papua yang sudah terdidik itu. Jadi mengembali berkontribusi terhadap apa yang selama ini sudah didapatkan ya ilmunya. Terima kasih Pak Jin dan sukses ya, jaga inilah kesehatan karena masa COVID ini cukup menantang bagi kita semua. Iya. Dan Insight with Desi Anwar masih akan kembali dengan narasumber berikutnya. Kami masih membahas Papua dan kali ini akan bersama Dr. Felix Fernando Wanggai, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Kementerian PPN Bappenas. Tetaplah bersama kami.
Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar dan telah hadir di studio bersama saya Dr. Felix Fernando Wanggai, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Kementerian PPN dan Bappenas. Kita menggali ya peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur serta manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Pak Felix, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, ya, sehat-sehat. Ya. Pak Felix, tadi kita sudah berbicara dengan narasumber kita, Pak Jin ya, mengenai ini dari beliau dari perspektif aktivis dan akademisi, apa kira-kira pembangunan yang diperlukan oleh Papua dan khususnya masyarakatnya. Dan kita lihat dan kita apresiasi bahwa di bawah kepresidenan Pak Jokowi ini fokus beliau terhadap Papua kan cukup besar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Nah, ini mungkin yang harus kita waspadai, biasanya kegiatan ekonomi karena berdasarkan sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu kita lihat banyak sekali ditekankan kepada misalnya penggunaan lahan, ya perkebunan dan juga pertambangan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Felix, supaya ini semua sustainable, ya dari segi ekonominya jalan, tapi lingkungan hidupnya juga terjaga dan masyarakatnya juga mendapatkan benefit. Apa saja strategi yang harus dilakukan? Iya, memang menarik kalau artinya berbicara tentang bagaimana mengelola percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tapi mungkin kita akan lihat dalam sebuah kerangka yang besar, ada sebuah komitmen besar dari pemerintah, dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam melihat Papua sebagai bagian dalam konteks pembangunan Indonesia sentris. Artinya bahwa kebijakan besar, bahwa pembangunan ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga mendorong sentra-sentra ekonomi baru. Kalau dalam bahasa kami Bappenas, tidak hanya dari sisi sentra-sentra pertumbuhan baru, tapi adalah sentra-sentra keadilan baru. Ya, jadi membuat sentra-sentra ekonomi baru, membangun dari pinggir itu yang sering membangun dikatakan. Indonesia dari pinggiran. Nah, tapi ini supaya tidak ada moral hazardnya lah istilahnya. Betul. Sehingga dalam konteks untuk Papua, sebetulnya kita menyeimbangkan ada semacam keselarasan antara tiga aspek penting yang sebetulnya kita dorong. Bahwa kita akan dorong dari sisi aspek tentu pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dari sisi yang kedua dari sisi aspek sosial, artinya bahwa juga aspek pemerataan, terutama untuk saudara-saudara kita di masyarakat Papua. Dan yang ketiga tentu dari sisi aspek konservasi. Dan kami yakin bahwa dalam konteks pembangunan Papua ini kan membutuhkan tiga aspek ini. Dari aspek konservasi, kemudian juga dari aspek ekonomi juga harus tumbuh, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Karena kita sadari bahwa dengan kehadiran investasi misalnya, itu akan membuka lapangan kerja baru yang tidak tergantung dengan sektor pemerintah saja. Tapi dan kemudian adalah sektor aspek sosialnya. Dan menariknya dalam konteks untuk menjaga keseimbangan, keselarasan antara ekonomi, antara sosial dan aspek konservasi atau lingkungan hidup, memang akhirnya saat ini sebetulnya sudah 5 tahun terakhir dan akhirnya ditekankan lagi untuk pembangunan hingga 2024 dalam kebijakan baru untuk Papua, itu kita mendorong percepatan pembangunan berbasis wilayah adat dan zona ekologi. Artinya bahwa kita misalnya dorong pengembangan di utara Papua, kemudian di tengah Papua, kemudian dalam konteks selatan Papua ya, dalam konteks misalnya percepatan pembangunan di Merauke, di Bovendigul, di Mapi. Dan ini melibatkan masyarakat lokal dong, masyarakat setempat ya. Sehingga kita berharap bahwa antara pemerintah, antara swasta, antara masyarakat lokal, ini menjadi sebuah bagian dalam konteks membangun. Bahwa kita yakin dalam konteks Papua yang besar, tetap kita mendorong peran pemerintah, kemudian peran swasta dan peran masyarakat lokal. Dan juga pemerintah daerah tentu saja harus menjadi inisiator dalam hal ini ya, supaya tidak top down, tapi ada keterlibatan dari masyarakat. Mungkin ada dua hal yang harus kita waspadai Pak Felix. Yang pertama kita ketahui karena banyak di sana tuh terjadi gap antara pendatang dan penduduk lokal misalnya. Dan ini juga bisa menghadirkan kecemburuan dan ketimpangan ekonomi. Dan kedua, kalau memang sumber daya alamnya di sana memang dieksploitasi atau dikembangkan dan digunakan, ini supaya ya jangan hanya bisnis besar misalnya mendapatkan manfaatnya, tapi justru masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat secara ekonomi dan sosialnya. Ini bagaimana memastikan? Memang tadi karena
karakter Papua ini kan sangat beragam. Ya. Papua dengan penuh dengan warna. Sehingga dalam konteks kebijakan pemerintah kita membagi mempertimbangkan pendekatan kultural. Ada 7 wilayah adat di Papua, dan masing-masing wilayah adat ini kan karakter masyarakatnya berbeda-beda. Nah ini Tingkat tantangan sendiri ya. tingkat adaptasi sosial, kemudian tingkat pola mata pencarian, sistem kepemilikan tanah, kemudian sistem juga dalam sisi sistem ekonomi lokal misalnya, sehingga dan juga tingkat perkembangan pembangunan, sehingga akhirnya pemerintah melihat bahwa jika ada investasi, bahwa kemudian juga dari pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian kita mendorong dari sisi pembangunan yang lebih terpadu ataupun integrated policy. Jadi kita berharap bahwa mendorong istilahnya keterlibatan masyarakat Papua ini dari semua segmen sosial, baik dari pemerintah daerah, dari sisi misalnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian dari sisi segmen misalnya untuk masyarakat untuk peningkatan vokasi, kita dorong ada berbagai pusat-pusat pelatihan sesuai dengan wilayah adat, sehingga masyarakat saudara-saudara kita yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tapi ini ada ruang untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk pengusaha asli Papua. Terakhir pemerintah di Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden 17/2019 yang mendorong peran serta pengusaha asli Papua di dalam berbagai proyek-proyek pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini artinya bahwa bagaimana keterlibatan masyarakat asli Papua ini dari semua segmen-segmen Jadi harus masyarakat. harus ada. Ini bisa dikatakan sudah berapa persen dalam pembangunan di Papua ini betul-betul melibatkan masyarakat Papua, masyarakat lokalnya itu sendiri, Pak? Iya, memang kalau kita lihat kan jangan maksudnya lebih banyak yang dari luar yang justru mendapatkan manfaatnya. Iya, kalau kita lihat kan karakter Papua yang tadi kami sampaikan dari sisi wilayah adat, tapi juga dari sisi distribusi penduduk di wilayah kawasan perkotaan maupun di kawasan perkampung desa ya. Apalagi. Kalau dalam konteks Papua kan disebut kampung ya. Kampung. Jadi masing-masing kan tentu punya berbeda cara partisipasinya, sehingga tentu kami melihat bahwa berbagai investasi baik dari pemerintah yang tadi kami sampaikan bisa keterlibatan pengusaha lokal asli Papua, kemudian pengusaha-pengusaha kecil, kemudian dari sisi misalnya investasi besar, itu lebih pada keterlibatan untuk sebagai tenaga kerja, kemudian juga untuk aspek berbagai kegiatan-kegiatan community development juga yang dilakukan. Jadi kalau kami melihat di situ yang sebetulnya peran dari pemerintah maupun dunia usaha untuk bisa mengembangkan kapasitas, tapi juga kapasitas yang kalau dalam bahasa pemerintah kebijakan yang kontekstual Papua, atau biasa disebut kebijakan yang benar-benar rasa Papuanya untuk melibatkan terlibatan orang asli Papua. Contoh-contoh misalnya usaha ataupun enterprise yang cocok untuk masyarakat Papua dan bisa melibatkan sebanyak tadi ya masyarakat adat itu apa-apa saja yang bisa dikembangkan. Mungkin karena kan beda-beda, ada yang di pegunungan misalnya, atau ada yang di perkotaan atau yang di pinggir laut, karena memang karakternya berbeda. Tapi yang paling di tempat yang paling membutuhkan itu kan biasanya daerah pedalaman. Di sini pembangunan yang mungkin agak masih terbelakang. Kalau keterlibatan saudara-saudara kita asli Papua ini kan memang tadi tergantung dengan zona ekologi yang ada, sehingga dari pengalaman yang selama ini menjadi intervensi dari pemerintah, baik dari Bappenas maupun berbagai KL, itu kita bisa melihat dengan potensi lokalitas yang ada. Misalnya saat ini kita mendorong kopi dan tanaman hortikultura tinggi di misalnya di Pegunungan Tengah, misalnya di Jaya Wijaya. Kita ada beberapa kegiatan-kegiatan kampung-kampung model, baik misalnya di Pegunungan Tengah, kemudian misalnya kalau di utara untuk aspek perikanan dan kelautan, ada beberapa yang saat ini sudah mulai menggeser dari nelayan tangkap, tetapi dengan berbagai pertimbangan biaya, kemudian perubahan curah hujan, kemudian daya tangkap yang lebih jauh, maka saat ini kita dorong untuk lebih aspek nelayan budidaya, baik yang ikan maupun kemudian rumput laut, ini saat ini kita dorong. Kemudian misalnya di daerah barat misalnya, terutama misalnya untuk hilirisasi pala, ya. Kalau lihat pala kan menjadi potensi tanaman lokal. Jadi ini menjadi
kita mengembangkan keterlibatan orang asli Papua yang sesuai dengan konteks lokal, Baik. kemudian juga dengan istilahnya ya, varietas-varietas lokal yang sehingga bisa tradisi ini tetap ada, tetapi punya nilai marketplace-nya juga baik. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tradisi, Iya. berdasarkan keterlibatan masyarakat adat dan juga Iya. kearifan lokal. Iya, Dan iya. seharusnya kalau memang betul-betul diterapkan dengan baik, sustainabilitasnya Iya. atau pembangunan jangka panjangnya kan bisa Iya, betul, dijaga betul. ya. Dan menariknya juga kemarin tanggal 29 September 2020 kemarin Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Ya. Wakil Presiden menjadi Ketua Tim Pengarah dan Menteri Bappenas Baik. sebagai Ketua Harian ini bisa mengkonsolidasi 5 aspek penting sebetulnya. Aspek SDM, kemudian aspek transformasi ekonomi dari hulu sampai hilir, melibatkan orang asli Papua, kemudian untuk aspek infrastruktur, kemudian yang poin keempat yang penting tentang lingkungan hidup dan investasi, keseimbangan antara investasi, tapi juga aspek lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat. Baik Pak Felix, terima kasih banyak Sama-sama, atas iya. waktunya dan Iya, insight-nya. Ya. Sama-sama, makasih. Semoga sehat selalu. Sama-sama, makasih juga. Felix ya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas cara-cara dan strategi untuk membangun Papua. Saya sudah ditemani oleh seorang anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Dapil Papua Barat, yaitu Robert Yopi Kardinal. Dan kita tadi sudah cukup banyak membahas ya apa-apa saja kira-kira arah pembangunan yang dibutuhkan di Papua. Pak Robert, apa kabar? Terima kasih bergabung. Ya, work from home biasanya selama ini ya, Pak Robert ya. Zoom terus. Zoom terus, termasuk Zoom pasti dengan Papua juga harus Zoom ya. Tapi koneksinya di sana bagaimana sekarang kalau di Papua? Kalau koneksinya Infrastruktur tergantung koneksinya. wilayah mana. Ada yang tidak ada juga. Ya, lebih banyak yang adanya daripada yang tidak ada atau? Lebih banyak yang tidak ada. Ya, ini harus menjadi catatan ya. Salah satu infrastruktur yang paling penting sekarang bukan saja jalan tol dan pelabuhan, tapi internet ya, koneksi internet. Pak Robert, tadi kita sudah membahas apa-apa saja yang dibutuhkan ya, khususnya dari kacamata masyarakat Papua. Kalau saya lihat dari segi infrastruktur itu kan sudah ya, banyak yang bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi mungkin yang belum dirasakan cukup dan sangat diperlukan oleh masyarakat Papua adalah pembangunan SDM-nya. Ya, salah satu yang menjadi Papua itu terbelakang mungkin kesempatan untuk pendidikannya kurang, kesehatan, akses kesehatannya juga masih belum cukup, dan yang penting lagi skills, keterampilan, kesempatan untuk bekerja itu cukup ya terbelakang dibanding dengan provinsi lainnya. Ini bagaimana Pak Robert sebagai warga yang mewakili Dapil Papua Barat, apa saja yang Kalau dari saya melihatnya begini, pendidikan di Papua ini satu hal yang perlu menjadi perhatian serius. Walaupun kita berterima kasih, kita di DPR dan teman-teman sudah membuat undang-undang otsus itu sangat baik. Tapi implementasinya belum. Undang-undangnya baik, cuman implementasinya ya. Nah, ini kan perlu leadership yang kuat dan pengawasan dari pusat maupun daerah. Karena dalam amanah undang-undang itu terdapat dengan jelas 30% itu pendidikan. Nah, kenapa implementasinya? Apakah karena komitmennya kurang dari pusat atau memang banyak sekali tantangan dalam membangun Papua Kalau ini? kita berbicara ini memang panjang sekali karena sistem-sistem ini kan tergantung dengan kepala daerah. Jadi sistem pilkadanya, sistem itu mempengaruhi itu semua. Rumit ya sana. Rumit. Padahal di situ 30% dari dana otsus untuk pendidikan. 15% untuk kesehatan. Kalau ini dijalankan itu berarti dana sudah cukup. Tapi leadershipnya dan keberpihakan total kepada orang asli Papua itu harus. Jadi bukan daerah saja, pusat pun harus menjadi. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah juga. Untuk mengawasi penggunaan dana-dana tersebut itu. Nah, ini selama ini menurut Pak Robert kenapa susah sekali ya
ini koordinasi maupun jadi fokus strategi dan implementasi ini dijalankan, khususnya mungkin di daerah-daerah yang ya pemerintah daerahnya juga mungkin tidak terlalu fokus ke situ. Ya, kalau saya lihat kurang fokus. Jadi mungkin untuk ke depan ini, sekarang kan undang-undang juga sedang direvisi, saya kira kesempatan yang baik untuk ini. Dan banyak juga anak-anak kita ini 3 pilihan saja. Pertama jadi PNS, yang kedua jadi TNI, yang ketiga jadi Polri. Menurut mereka lebih gampang. Apalagi sekarang ada kebijakan, pemerintah akan buat bahwa untuk PNS 80% orang asli Papua, 20% baru yang non Papua. Dan menurut Pak Robert ini kurang sehat ya, hanya 3 fokus ini. Ya, dia kan harus bisa yang lain bisa. Jadi mungkin juga dididik untuk menjadi entrepreneur dari awal, dari muda. Mungkin ide-ide untuk cara mendidiknya itu bagaimana Pak Robert? Caranya mesti kembali lagi seperti zaman dulu, itu banyak sekolah-sekolah asrama yang dibuat. Banyak kita punya orang tua senior-senior yang berhasil, yang hebat-hebat itu karena mereka pendidikan pola asrama. Dan ada pola politeknik, sekarang di vokasi atau jadi hal-hal khusus yang disesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang masuk ke Papua. Sehingga mereka dididik di situ bisa diterima sesuai dengan keahlian yang mereka punya. Dan ini dilakukan sekarang atau jumlahnya apakah asrama yang Belum. belum ya? Belum. Hanya beberapa perusahaan saja Ya. mungkin besar ya. Karena perusahaan besar itu kan punya modal besar, dia bisa mendatangkan orang untuk mendidik. Jadi peran swasta dalam hal ini sangat penting sangat ya. penting, Untuk. sangat penting. Tapi kenapa ada pemerintah daerahnya sendiri? Ini kan Pak Robert ya, khusus misalnya di Papua Barat ya. Kenapa misalnya tidak ada ya itu anggaran 30% itu kenapa tidak betul-betul Kita selalu digunakan? mengkritisi mereka kenapa tidak jalan. Iya. Rata-rata itu cuma Apa karena 10%. tidak peduli atau bukan menjadi sesuatu yang dianggap penting? Kalau saya melihat mereka mungkin belum merasa penting itu pendidikan. Tapi ada beberapa kepala daerah yang laksanakan itu. Bahkan sekolah gratis, rumah sakitnya gratis, angkutan pun gratis. Iya, jadi sangat tergantung kepada Kepala daerah. kepala daerah Tidak dan semua ya, wilayahnya di tidak mana. semua. Tidak semua. Ini ya tantangannya jadi. Iya. Khusus untuk Papua Barat, apa saja tantangan yang terbesar, Pak? Kalau saya Robert, di kamu Papua lihat? Barat itu pendidikan sudah mulai lebih Sudah bagus. mulai. Memang kalau saya juga pendidikan di Papua agak rendah itu karena kualitas guru juga. Nah, ini Ya, dia. ini juga persoalan juga banyak yang datang begitu masuk menjadi guru untuk batu loncatan. Setelah jadi guru berarti kan PNS juga. Sudah itu mungkin mengajar 2-3 tahun dia pindah. Iya. Nah ini mungkin nanti ke depan dengan undang yang baru kita mungkin dibatasi ini. Ya, tadi ada Pak Jin mengatakan mungkin harus ada insentif ya bagi orang-orang teman-teman Papua yang sudah berpendidikan, sudah punya ilmu untuk kembali untuk membangun wilayahnya sendiri. Ini bagaimana kira-kira insentifnya? Karena cukup banyak kan orang-orang Papua yang berpendidikan. Kalau insentif itu ya itu mungkin nomor 2, tapi bagaimana kemauan untuk membangun daerahnya Nah sendiri. ini supaya bagaimana? Bagaimana itu mereka kan harus rasa cinta kepada daerahnya sendiri. Ini yang harus kita bangkitkan itu semua. Tidak mungkin, ini contoh di Papua Barat itu tidak mungkin ada satu daerah namanya Raja Ampat itu, daerah terluarnya itu, kalau di Papua itu daerah terluarnya itu Pulau Mapia. Itu 200 mil dari Pulau Biak. Gurunya kalau mengajar di situ, gajinya siapa yang nganter? Iya. Berasnya siapa yang nganter? Nah, ini kan persoalan besar sekali. Jadi tantangannya juga tantangan. Tidak karena mungkin orang yang dari gunung pergi jadi guru di pulau-pulau itu. Tidak mungkin. Harus anak-anak dari situ. Mereka ini yang kita didik, kita bawa. Perlu juga kita di pola asrama itu sangat baik karena mereka akan bersatu semua di situ. Bagaimana mereka membuat satu pemikiran-pemikiran yang baik dalam asrama itu untuk membangun daerah yang kembali. Iya, dan mereka disiapkan dengan keterampilan Keterampilan segala macam. yang memang betul-betul bisa digunakan ya. Ya. Jadi PNS, TNI, TNI, masih Polri hanya itu ya tiga itu jadi dia. pilihan. Tapi sebenarnya kan banyak kesempatan, apalagi kalau kita tadi bicara Raja Ampat gitu. Entrepreneur itu kan seharusnya yang Itu tadi saya katakan termasuk dilahirkan entrepreneur itu. juga. Sekarang kebijakan di Raja Ampat sudah maju, banyak masyarakat yang di pulau-pulau yang punya kampung-kampung itu mereka punya homestay. Itu sudah, Iya. jadi mereka sudah hidup dengan pariwisata itu. Dan mereka yang menjaga alamnya sendiri. Jadi mereka ada punya adat namanya sasi. Sasi berarti tidak
menangkap ikan, tidak bom ikan. Orang luar masuk mau menangkap ikan situ dilarang juga sama mereka. Iya. Jadi dibikin adat namanya sasi. Jadi Pak Felix juga menyebutkan fokus membangun ekonomi berbasis adat ya, berbasis tradisi dan berbasis kearifan lokal. Pak Robert sendiri ya, ini masalah pendidikan, kesehatan ini kan juga sangat terkaitan dengan akses. Ya. Ini bagaimana melihat Papua secara keseluruhan lah? Bagaimana supaya ini kan basic ya, supaya tidak ketinggalan. Taruhlah infrastrukturnya sudah ada, tapi softwarenya ini justru Memang yang harus untuk melakukan pendidikan di kesehatan di Papua itu untuk daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah remote itu memang sangat sulit. Karena perlu butuh biaya yang tinggi. Dan tidak mungkin seorang dokter ahli tamatan dari Jakarta atau dari Jogja mana mau pergi di sana. Dia mungkin datang ke kota Sorong aja atau kota Jayapura. Kalau ke Intan Jaya, ke Yahokim belum tentu dia mau. Iya. Kalau ke Pegaf di Papua Barat belum tentu dia mau. Karena memang jalannya kadang-kadang listrik juga tidak ada, internet tidak ada. Ini kan persoalan juga gitu. Iya, jadi infrastruktur internet itu konektivitas juga memang sangat penting ya, harus diterapkan. Lalu tadi seperti Pak Jim mengatakan harus ada semacam ikatan dinas lah bagi yang misalnya mendapatkan beasiswa itu harus mau tidak mau Itu salah satu. kembali ke kampung untuk membangun kampung Itu salah halaman. satu Tantangan terbesar selain itu apa saja? Karena ada masalah aspek sosial, masalah Tantangan aspek terbesar ekonomi, itu belum karena politiknya. kalau tantangan terbesar adalah mereka masih pengen, guru-guru masih pengen di dekat kota saja. Itu. Bagaimana mereka bisa ke kampung itu yang persoalan. Iya, Pak Robert ya, semoga dengan nanti adanya otonomi khusus ini betul-betul diimplementasikan dengan baik. Iya. Pembangunan khususnya terhadap SDM dan pendidikan kesehatan itu difokuskan ke yang daerah pinggiran ya. Pinggiran. Harus ada effortnya. Tapi sebenarnya kan bukan masalah dana, Bukan tapi masalah kemauan. kemauan. Jadi di sana itu, di kampung-kampung itu sekolah SD banyak. Begitu kecamatan, SMP cuma 2. Ya. Muridnya misalnya di SD dia ada 300. Dan begitu gurunya SMP juga sering absen. Ya, mungkin. Ini kan persoalan juga. Baik. Kecamatan ada SMA 1 aja. Bagaimana mereka tingkat sekolahnya tidak ada ini. Iya, baik. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah membangun bukan saja infrastrukturnya. Infrastruktur jauh lebih gampang. Lebih mungkin. gampang. Tapi membangun softwarenya. Ya. Jadi Pak Robert, terima kasih banyak atas waktunya dan insight-nya. Dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, bersama Insight with Desi Anwar kali ini telah hadir bersama saya di studio Wycliffe F. Lundufna atau Pak Lui ini dari Korindo Group untuk membahas kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan yang telah menjalankan bisnis di tanah Papua selama 30 tahun dan juga kira-kira apa saja tantangannya. Pak Lui, apa kabar? Kabar baik, Namanya luar biasa. bagus sekali tapi dikenalnya Pak Lui. Iya, terima kasih. Sehat Pak Lui? Ya, Ya, Pak Lui, tadi kita sudah berbicara dengan 3 narasumber dan ya sepakat sangat kompleks ya untuk membangun Papua. Mungkin lebih gampang kalau memang hanya membangun infrastruktur fisiknya saja. Iya. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun sehingga memberikan dampak yang positif, manfaat bagi masyarakatnya, baik dari segi ekonomi dan dari segi sosial dan dari segi macam-macam lah istilahnya. Tadi Pak Robert, anggota DPR ya, fraksi Golkar dari Dapil Papua Barat mengatakan bahwa peran swasta, peran bisnis, peran penanam modal di Papua itu memiliki ya sangat penting untuk membantu dalam perkembangan Papua. Ini bagaimana kira-kira selama ini PT TSI ya, Korindo Group ya, apa-apa saja tantangan dan bagaimana memastikan bahwa semua ini bermanfaat pada masyarakat lokal? Iya, jadi Mbak Desi, yang pertama kami itu didirikan di Indonesia tahun 1969 dan berarti kurang lebih sudah 50 tahun kami di Indonesia. Dan kami mulai bisnis itu di daerah yang cukup terpencil di Kalimantan. Dan bisnis kami terus berfokus pada bidang kehutanan.
Kemudian waktu terus berjalan, kami mengembangkan industri plywood dan veneer di Kalimantan tahun 79. Kemudian lanjut, kami membangun industri kertas, koran, dan kemudian di awal tahun 90-an, kami diundang, kami termasuk dalam beberapa investor yang diundang pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di Papua, khususnya dalam proyek Trans Papua pada waktu itu. Nah, kalau ditanya apa alasan kami mau berinvestasi di Papua, yang pertama Papua ini potensinya luar biasa. Iya, pastilah sumber daya alamnya luar biasa. Yes. Potensi luar biasa itu berarti ada peluang di situ. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu Pak Presiden bilang Papua ini seperti surga kecil yang jatuh di bumi. Yang kedua, kenapa kami mau masuk ke Papua? Karena kami punya pengalaman membangun bisnis mulai dari daerah terpencil di Kalimantan. Karena itu kami cukup percaya diri di Papua kami bisa bertahan. Dan yang ketiga tentu ada nilai yang kami harus pertahankan, kami ingin terlibat dalam pembangunan nasional. Ya, contohnya apa saja khususnya yang bisa dikontribusikan untuk memajukan masyarakat lokal ya? Ini kan salah satu kenapa misalnya investasi itu diadakan kan memang untuk kepentingan bukan saja nasional tapi lokalnya kan. Iya, jadi saya perlu informasikan Mbak Desi, ketika kami masuk ke daerah yang namanya Asike, itu daerah di pinggir Sungai Digul, itu letaknya kurang lebih 350 km dari Merauke, letaknya di perbatasan Papua New Guinea, dan kalau kita ke arah utara ke Bovendigul itu kurang lebih 100 kilo. Itu tidak ada apa-apa di sana. Jauh sama lagi. sekali. Jauh kemana-mana dan tidak ada apa-apa. Makanya yang kami lakukan pertama adalah kami membangun infrastruktur dasar. Pelabuhan, karena lalu lintas utama pada saat itu ya lewat Sungai Digul itu. Kemudian kami membangun jalan, kami membangun jembatan, kemudian menyediakan pasokan listrik. Kemudian kami membangun perumahan dan lain sebagainya. Itu infrastruktur dasar yang harus kami bangun dulu di awal. Begitu. Iya, memang penting juga untuk kepentingan bisnis itu harus ada infrastrukturnya. Setelah itu kemudian terus berjalan, kemudian kami meyakini dalam perjalanannya rupanya ini bukan sesuatu yang mudah. Kami pikir Kalimantan itu sudah susah, tapi rupanya ini jauh lebih sulit dari Kalimantan. Tadi saya bilang infrastrukturnya tidak ada, sumber daya manusia pun minim, terbatas. Risikonya juga tinggi. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan suasana seperti begini? Nah, yang kita lakukan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita membangun infrastruktur dasar dan terkait dengan sumber daya manusia, suka tidak suka, kita harus masuk ke hal yang lebih detail. Kita harus dukung pemerintah, kita membangun sekolah, kita menyiapkan fasilitas kesehatan yang harus memadai, kemudian baru kita bicara soal hal-hal ekonomi dan kemudian biasanya perusahaan khususnya di daerah terpencil dan daerah yang cukup menantang ini CSR-nya itu sangat-sangat ini mandatory ya, harus. Ya, itu sudah pasti. Bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun jalan dan lain sebagainya. Tapi selama ini partisipasi rekrutmen terhadap tenaga lokal di dalam perusahaan. Iya, saat ini kami punya kurang lebih 11.000 tenaga kerja. 11.000? Iya. Total? Iya, total 11.000 tenaga kerja di daerah Asike, daerah kecil itu. Dari 11.000 itu kurang lebih 2.700 atau 25% itu karyawan OAP. OAP itu orang asli Papua. Kemudian rasio laki-laki dan perempuan itu ya 70 banding 30. Dan kalau buat kami, presentasi ini memang harus terus kami kembangkan. Secara bisnis kami lebih senang untuk merekrut lebih banyak lagi. Kenapa jauh lebih sedikit ya ketimbang? Ya, persoalannya kita berada di daerah yang sangat terpencil. Saya ingin informasikan di Kabupaten Bovendigul itu jumlah penduduknya itu 69.000 kurang lebih. Pegawai kami itu 11.000. Artinya rasionya itu hampir 16% dari jumlah penduduk itu karyawan kami. Belum lagi ditambah kalau dia punya istri dan punya anak begitu. Jadi memang tidak mudah
Karena memang ya distribusi penduduk di daerah itu ya memang sangat-sangat sedikit. Karena itu kami membuka kesempatan untuk saudara-saudara kita untuk juga ikut terlibat dalam pembangunan Baik, ini. tapi untuk itu kan mau tidak mau harus diberikan pelatihan, Iya. skilling dan lain sebagainya. Kita istirahat sebentar, Oke. Pak Louis, tapi masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Tamu saya Pak Louis dari Korindo Group. Dan Pak Louis, tadi kita ketahui bahwa sangat sulit ya untuk menghadapi dan menjalankan bisnis di sebuah daerah yang betul-betul jauh, ini dekat Bovendigul, Asiki. Ya namanya, saya sudah pernah ke Merauke, tapi Asiki belum, tapi bisa dibayangkan karena kesananya saja lumayan jauh, lama. Dan jadi selama ini tantangan ya dalam merekrut tapi juga melatih ya, training, karena di sana kan masyarakatnya kan tentu beda ya, skills yang diperlukan bagi sebuah perusahaan kan tentu tidak bisa begitu saja didapatkan dari SDM lokalnya. Dan kemudian ya itu selama ini Pak Louis, apa-apa saja yang perlu dilakukan supaya bisa diterima kehadiran sebuah perusahaan ini di tengah masyarakat dan dirasakan benefitnya? Betul Mbak Desi, jadi kita kalau bicara Papua kita tidak bisa bicara jangka pendek. Kita mesti bicara berapa langkah ke depan. Karena itu kami meyakini bahwa kami mesti mengawali dengan pembangunan pendidikan. Kami membangun cukup banyak sekolah di sana, 42 sekolah. Kami mendukung juga beasiswa bagi anak-anak. Sudah berapa sampai saat ini yang diberikan kira-kira? 400 lebih masyarakat di lokal ya, kita tidak bicara di luar. Kemudian kami membantu kurang lebih 170 guru. Guru juga mesti kita fasilitasi, kalau enggak siapa yang mau membayar gaji mereka di sana. Dan itu yang kami lakukan dari sisi pendidikan. Yang kedua, dari sisi kesehatan, kami bangun klinik. Kami bangun klinik, 7 klinik dan 1 klinik besar yang kita sebut rumah sakit di Asike itu. Saat ini rata-rata per bulan itu kami melayani kurang lebih 9.000 pasien. Karena lagi-lagi ini bicara konsep yang harus lebih luas, lebih utuh begitu ya. Kalau kita tidak bisa bicara soal kita mau rekrut tenaga asli Papua berapa sih, tapi kita tidak menyiapkan infrastruktur. Mau tidak mau tadi harus didirikan asramanya atau sekolahnya. Tadi menurut Pak Robert idealnya begitu. Sehingga mereka ada terlatih dan setelah lulus itu punya skill, keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Iya. Karena itu ketika kita sudah mulai hadir, kita sudah 30 tahun di sana. Dan kemudian masyarakat melihat bahwa memang kita sungguh-sungguh melakukan kontribusi yang nyata. Mereka bisa lihat semuanya. Dulu misalnya saya katakan, ini bicara soal sumber daya manusia. Kalau orang sakit, mohon maaf, kalau tidak bisa ditangani di klinik kami, kan harus setidak-tidaknya ke Merauke. Kalau ke Merauke itu 5 jam perjalanan ke Merauke. Itu risikonya sangat tinggi. Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Karena itu kami sepakat, kami harus bangun rumah sakit yang representatif di Asike, agar ketika kami berjumpa dengan kesulitan-kesulitan itu ada jawabannya, ada solusi. Dan itu membuat masyarakat kemudian menerima kami, begitu. Karena jelas, memang Mbak Desi, tidak semua yang pada awalnya diundang investor itu bertahan, begitu. Karena ya tantangan yang tinggi itu kemudian pelan-pelan membuat beberapa dari mereka gugur. Jadi di wilayah itu mungkin tinggal kami sendiri yang sudah kurang lebih 30 tahun di sana. Dan selama ini ya tantangannya cukup berat kan ya? Iya, pasti. Tapi masih ada masalah apa saja sekarang? Gesekan mungkin sosial, mungkin kecemburuan dan lain sebagainya. Itu kan yang apalagi antara yang pendatang dan masyarakat lokal. Ini kan pasti terjadi lah Pak. Iya, tapi begini Mbak Desi,
kalau di lokasi kerja ini semua orang kerja, begitu ya. Semua aktif. Jadi suasana memikirkan hal-hal di luar kerja itu relatif lebih sedikit, begitu. Jadi kuncinya diberikan aktivitas Ya, di bidang ya. pekerjaan. Para pihak itu mesti terlibat dalam bisnis besar ini. Dan kalau semua terlibat, maka kami yakin tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk membicarakan hal-hal yang di luar itu. Memang saat ini kami punya tantangan yang besar. Kami sejak 4 tahun yang lalu kami berhadapan dengan kampanye negatif Iya, dari memang NGO sawit asing. ya. Iya, Karena ya kita juga Indonesia dianggap inilah, apalagi kalau praktek sawitnya itu tidak dilakukan dengan baik ini. Ini bagaimana? Karena iya. ini pasti menjadi Betul, headache juga, bikin sakit ini kepala. hantaman ya, yang sangat keras buat kami. Karena itu beberapa hal yang kami lakukan, memang kami melakukan engagement dengan para pihak agar semua pihak itu atau para pihak, pemerintah, masyarakat adat, kemudian tokoh-tokoh agama, LSM, mereka tahu apa yang sementara kita lakukan. Kalau misalnya kita ingin memasukkan kepentingan kita dalam satu bentang alam, mari kita diskusikan itu. Mana areal yang harus kita buka, mana areal yang harus kita konservasikan, mana areal yang harus diperuntukkan untuk kepentingan ini dan itu. Dan itu yang sementara ini kami lakukan. Iya, Gitu. jadi memastikan supaya ini, karena memang ini bisnisnya perkebunan dan sawit ya Iya. khususnya. Dan ya mau tidak mau konservasi, melakukan bisnis yang ramah lingkungan, ini menjadi prioritas tentu saja bagi Korindo. Pasti. Jadi kami tentu fokus pada perbaikan secara internal agar bisnis ini menjadi sustainable. Tapi lagi-lagi kami mengajak semua pihak untuk melihat apa yang sudah dan sementara kami lakukan di Papua. Kami bukan katakanlah korporasi yang hanya datang sebentar, kemudian lihat-lihat sebentar dan kemudian pulang. Kami bertahan selama 30 tahun, itu bukti kecintaan kami terhadap tanah Papua, dan itu bukti komitmen kami untuk membangun Papua. Iya, jadi memang mau tidak mau iklimnya juga itu harus diperbaiki ya. Iya. Kira-kira apa yang ingin, karena ya jelas tentu saja bisnis ini harus jangka panjang karena Iya. benefitnya juga harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat lokal, perekonomian setempat juga harus ditingkatkan, jadi berarti komitmennya juga harus jangka panjang. Tapi ya bisnis iklimnya itu juga menurut Pak Louis, apa yang masih harus diperbaiki? Iya, jadi keluhan semua investor di Papua itu setidak-tidaknya 3. Yang satu infrastruktur minim, itu sudah pasti. Yang kedua SDM-nya terbatas, resikonya tinggi juga begitu Mbak Desi. Nah, kita mesti mengerti suasananya ini. Kalau kita di Jakarta dan kita melihat apa yang terjadi di Papua, seolah-olah ini harus begini dan ini harus begini. Saya pikir cara terbaik adalah kita datang, kita duduk dan kita mendengarkan apa kebutuhan para pihak di Tapak. Sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dan lagi-lagi buat kami yang sudah 30 tahun di Papua, masyarakat pemilik hak ulayat itu harus mendapat porsi yang tepat, bukan kita bicara hanya dalam frame lingkungan hidup. Tapi hak masyarakat pemilik hak ulayat itu juga mesti didorong ke depan. Begitu. Iya, baik. Jadi komitmennya memang harus jangka panjang. Ya. Ya, baik. Pak Louis, terima kasih banyak atas kehadirannya dan insight-nya, dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih Mbak Desi, sama-sama. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, jangan lupa ya, selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker dan face shield kalau perlu, dan tentu saja jaga kesehatan. Sampai jumpa dan bye-bye.